administrasi dan hari ini sudah menjadwalkan, tetapi satu dan lain hal yang memang juga tidak bisa diwakilkan, sehingga kepada saya dipercaya untuk hadir bersama-sama dengan seluruh undangan para peserta, mewakili sekaligus menyampaikan sambutan dan membuka secara resmi diklat kepemimpinan tingkat 2 kali ini. Undang-undang sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, kami juga ingin menyampaikan rasa syukur yang datang hingga hari ini. Alhamdulillah kita bisa mengagendakan dan semuanya sudah ada 60 orang untuk mengikuti diklat kepemimpinan tingkat 2 yang diselenggarakan mulai hari ini dan tadi dilaporkan insyaallah akan berakhir bulan September. Kalau disebutkan berakhir itu biasanya banyak yang sesak nafas, ya, agak kelamaan saya. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Jody, insyaallah diklat yang kita selenggarakan mulai tahun 2014 ini kita sudah rancang menjadi diklat yang semuanya enjoy sifatnya. Kita memberikan lebih banyak waktu kepada para peserta untuk mengelola proses pembelajaran ini bersama dengan media suara, dengan tidak semuanya dalam kelas, sehingga tadi kalau ada yang sesak nafas, mudah-mudahan tidak sesak nafas lagi. Insyaallah sampai September ini kita memang akan berada di dalam sebuah komunitas belajar. Kalau kita dalam komunitas belajar ini tentu saja semua unit yang memungkinkan kita belajar, tempat belajar itu menjadi unit belajar. Dan oleh karena itulah komunitas yang kita sebut dengan learning community inilah yang akhirnya akan memperkuat proses pembelajaran ini sampai kita selesai di diklat ini. Ibu dan Bapak sekalian yang saya banggakan, pada hari ini juga saya ingin tentu menyampaikan selamat. Kita hari ini memperingati Hari Kebangkitan Nasional bertepatan dengan pembukaan diklat ini. Tapi kalau pemberitaan terakhir ini banyak yang bertepatan hari ini. Di Jakarta akan ada deklarasi pendaftaran secara resmi dari sejumlah calon presiden. Ya, dan kita bersyukur. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah cukupkan dua pasang, jadi ada kemajuan titik demokrasi kita. Ya, kalau dulu pergerakannya itu sekian pasang calon presiden, sekarang sudah mengerucut menjadi 2. Kenapa saya singgung aspek politik ini? Karena ya kita berdiskusi di sini nuansanya di birokrasi. Dan kalau birokrasi itu ingin efektif, maka harus efektif dulu dimensi politiknya, sehingga kita tidak bisa lepas-lepasnya. Tetapi lepas dari ini semua, sekali lagi mari kita memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini, khusus kawan-kawan yang akan ikut diklat kurang lebih 3 bulan, ya mungkin juga kita bisa maknai lebih dalam ke pengembangan kompetensi yang tadi Pak Jody sampaikan, bertujuan untuk membangun kapasitas leadership, terlebih khusus lagi menjadi kepemimpinan demokrasi yang bersifat strategik itu. Ibu Bapak sekalian yang saya banggakan dan kawan-kawan peserta yang saya cintai, pada diklat kepemimpinan kita sejak tahun 2014 ini memang kita sudah canangkan ada pembaharuan yang signifikan. Arah pembaharuan itu paling tidak ditandai atau didasari oleh berbagai pertimbangan. Pertama, memang selama ini kita terus-menerus disorot publik, dikritik oleh berbagai kalangan. Ya, birokrasi kita yang dulunya kita pasang target yang tinggi menjadi birokrasi kelas dunia itu banyak yang mengatakan belum bergerak maju. Ya. Tetapi yang paling menarik adalah tanggung jawab kediklatannya juga diikutkan di situ. Sehingga ada yang mengatakan di mana diklatnya. Lalu ya kami yang bergerak di diklat termasuk konstituen yang hari ini hadir, para undangan yang hadir hari ini, itu akhirnya juga menjawab. Nah, ini diklat kan tidak satu-satunya bentuk bagaimana menggerakkan birokrasi kita itu ke kelas dunia. Karena pengalaman di
cerdas. Semuanya dalam kelas itu high level semua. Tetapi begitu kembali masih banyak juga keluhan dari pimpinannya ini kok tidak ada perubahan. Tapi dari sejumlah kajian-kajian yang ada menunjukkan bahwa ternyata sudah sampai pada teorinya diklat itu maksimum mengkontribusi perform di organisasi itu 30% maksimum. Itu berarti masih ada 70% sampai 75% penentu kinerja organisasi itu ditentukan oleh faktor lain. Nah, tetapi apapun alasannya, diklat kita ini memang kita sudah lakukan reformasi. Untuk tahun 2014 ini, ya insya Allah kita lebih mengajak diklat ini menjadi bagian dari eksperimental untuk melakukan apa yang disebut dengan pembelajaran orang dewasa yang betul-betul murni. Kita tidak mau banyak lagi kelas sekarang. Jadi kalau 3 bulan itu tadi disampaikan 25 hari itu cuma kelas. Saya dan Pak Kepala Biro tadi cerita waktu kita ikut diklat itu 3 bulan penuh dalam kelas. Mungkin Bapak juga masih ingat waktu Latbin 3. Itu juga masih kelas baru. Itu dari segi frame time, ya, kita mengalami perubahan. Tetapi yang paling mendasar juga bagi kami di LAN itu adalah akhirnya merumuskan model baru ini, bahwa diklat yang kita akan lakukan berikutnya, baik diklat kepemimpinan tingkat 2, 1, 3, dan 4, itu kita berharap betul-betul keluaran alumni dari diklat ini adalah mereka-mereka menjadi figur pembaharuan atau yang biasa kami kenal di LAN itu dengan transformational leaders. Jadi kita harapkan adalah orang-orang yang keluar dari diklat Pulau Baru ini semua sudah tertancap dengan kuat bagaimana melakukan pembaharuan perubahan di organisasi. Kenapa kita sampai ke sana? Karena ini juga data menunjukkan birokrasi kita tidak begitu maju bergerak ke arah birokrasi kelas dunia itu karena para top managers, para leaders yang ada di situ, ya cukup tidak memiliki keberanian melakukan pembaharuan. Tidak cukup, ya paling tidak tadi disebutkan kompetensi yang memadai untuk melakukan perubahan. Sehingga tema diklat kita untuk diklat kepemimpinan itu kita arahkan kepada bagaimana mempercepat, memperkuat arus perubahan di birokrasi. Makanya penekanan kami nanti Bapak akan lihat kurikulumnya. Itu adalah menekankan bagaimana kawan-kawan yang akan mengelola strategi leader tadi itu betul-betul memiliki kapasitas yang memadai ke arah sana. Oleh karena itulah kurikulum yang disampaikan Pak Joni tadi mudah-mudahan kurang lebih 3 bulan ini kita bisa analyze. Ya, kita mulai misalnya bicara mengenai self mastery. Ya, ini kita tidak mengajari dari awal lagi, tapi kita melakukan review. Bagaimana self mastery itu berfungsi untuk melahirkan karya-karya strategi dari seorang pimpinan di seluruh dunia. Ya, ini yang pertama alasannya. Yang kedua, yang ketiga ya kita juga berharap kebijakan diklat kita yang baru ini kita juga menghindari mass production lagi. Jadi ya, kritik yang mengatakan terlalu banyak alumni yang tidak dipakai. Ini juga luar biasa bagi kami di diklat. Bahkan bukan kami di diklat, keseluruhan republik ini luar biasa. Anggaran yang kita keluarkan untuk mendidik orang itu besar kan? Tapi masalahnya tidak terpakai. Banyak alumni yang akhirnya dipakai. Ini mohon maaf, terutama kawan-kawan dari daerah. Ini kalau data kami menunjukkan sangat menyakitkan. Ada orang-orang yang keluar dari diklat itu, ya tahu kita tahu prestasinya, reputasinya bagus, tapi akhirnya organisasinya membuat dia menjadi tidak menentu nasib dan juga karir mereka.
Ini akhirnya kita mengatakan ya Dilan ini dan seluruh penyelenggara diklat berikutnya kita tidak bicara lagi berapa pesertanya harus ikut diklat. Ya. Jangan-jangan ada di organisasi yang memang sudah tidak membutuhkan lagi itu masih diikutkan diklat. Kecuali kalau peraturan pemerintah yang akhirnya menurunkan gagasan dari aparatur sipil negara ini nanti sudah bicara bahwa yang akan ikut diklat PIL 2 itu adalah mereka-mereka yang dipersiapkan untuk seluruhnya. Tidak lagi seperti sekarang. Ya. Itu campuran antara orang yang dipersiapkan dan orang yang sudah duduk di situ. Kita tunggu saja tanggal mainnya peraturan pemerintah itu. Karena menurut keinginan dari kawan-kawan dari berbagai kalangan, termasuk juga para politisi mengatakan ya birokrasi itu harus jabatan karir, dan karena jabatan karir maka pendidikannya juga harus ya menyerupai dan juga bisa memiliki unsur-unsur kekaderan. Ibu bapak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, khusus untuk para peserta yang saya cintai, hari ini ya tentu adalah bagian dari proses perubahan. Ibu dan bapak akan mengikuti diklat yang kurang lebih 3 bulan ini memang banyak tantangannya. Tantangan pertama adalah tantangan di mana kesiapan para peserta diklat ini harus betul-betul tertanam. Pengalaman saya mengelola diklat kurang lebih 18 tahun. Ya. Orang-orang yang berprestasi di diklat itu adalah orang-orang yang memang sudah siap untuk belajar. Dan itu sampai kepada pekerjaannya pun kita tahu memang orang-orang berprestasi seperti itu. Ya, jadi ini harus ada kesiapan. Tadi diminta Pak Joni berdoa, ya saya sudah doakan. Ya, kita kurang lebih 3 bulan belajar. Tapi biasanya kesuksesan belajar itu ditentukan oleh peserta diklat. Ini kesiapan belajarnya perlu diperbaiki. Nah untuk itu maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting, paling tidak untuk menyemangati proses pembelajaran. Yang pertama, tadi kalau kita bicara mengenai birokrasi kelas dunia itu ternyata apa yang diinginkan oleh pemerintah sekarang ini ingin menunjukkan paling tidak 2 alasan kenapa harus berkelas dunia. Yang pertama, ya kita sudah tidak bisa bicara lagi kita hanya membanggakan diri secara nasional. Kita menjadi bagian dari global konteks. Kita sekarang sebentar lagi kita akan memasuki ASEAN Community. Persaingan 10 negara di ASEAN saja ini sudah luar biasa. Jangankan kita bicara global konteks yang lebih luas. 10 negara saja kita sudah luar biasa kalau kita bisa yang terbaik. Data-data yang menunjukkan sekarang ini persaingan kita untuk ASEAN Community saja kita belum bisa yang terbaik di 10 negara ASEAN. Kami pernah menyelenggarakan diklat PIL 1 di Jakarta. Kita bertanya kepada para seluruh satuan yang mengikuti diklat PIL 1 itu mengenai ASEAN Community. Berapa persen di antara peserta ini yang fasih, tahu, ya, bahkan paham mengenai ASEAN Community ini. Dan yang mengagetkan luar biasa, dari 27 peserta itu hanya ada 2 orang yang angkat tangan yang mengatakan saya tahu fasih dan paham dengan ASEAN Community. Ya, 2 orang ini representatif. Ini eselon 1. Jadi apa yang kita ingin katakan, ya diklat ini memang bertujuan juga untuk mengeksekusi kebijakan yang seharusnya kita hadapi. Ini kemarin saya mendampingi kawan-kawan ke Vietnam yang mengikuti benchmark PIL 1 juga angkatan terakhir. Kita tahu Vietnam itu bukan negara saingan kita, ya. Tapi yang membanggakan dan mengagetkan kawan-kawan yang ikut benchmark itu pada saat mereka diterima di perencanaan, badan perencanaan nasionalnya seperti kita di Bappenas.
Informasi yang didapatkan di situ menunjukkan negara ini jauh lebih siap berkompetisi di era ASEAN Community dibanding dengan kita. Apa yang dia katakan di sana? Tidak ada kelas birokrasi di level manapun, ya, yang tidak menerjemahkan kebijakan nasional. Kalau ada yang keluar dari tatanan itu, maka negara itu langsung memberhentikan yang bersangkutan. Poin yang kita dapat pelajaran dari situ adalah mereka memiliki kesatuan arah yang cukup efektif dari sisi planning. Banyak hal lagi yang kita dapatkan dari situ. Jadi konteks persaingan global ini luar biasa. Dan oleh karena itulah maka kita berharap juga diklat ini paling tidak kita mendekati di sini. Ya, tren pemikiran kita bawa pada persaingan global. Karena kita sudah sebentar lagi di episode 1. Kawan-kawan sudah lama di episode 2. Sebentar lagi kita punya presiden baru. Ya, dan nonsens keputusan politik setinggi apapun kalau birokrasinya tidak kuat tidak bisa. Makanya kita selalu percaya di birokrasi. Tapi bukan hubungan atau relasi antara politik dan birokrasi saja yang kita perlu perbaiki. Yang perlu justru kita perbaiki tadi adalah bagaimana menghadapi tantangan global tadi yang paling dekat dengan kita. ASEAN ini kan hampir setengah penduduk ASEAN ini Indonesia, orang Indonesia, 600 juta lebih. Tapi jangan-jangan kita betul-betul dijadikan sebagai market. Nah, itu kita bisa jadi sasaran pasar bagi mereka kalau birokrasinya tidak mendrive ya daerahnya, organisasinya yang ditangani secara baik dan benar. Itu yang pertama rasanya. Jadi kita konteks global. Yang kedua adalah alasan terpenting dari itu adalah ya kita sudah bicara mengenai resources yang kita miliki. Di mana-mana kita selalu mendengarkan diskusi, bahkan ramalan dari McKinsey Institut global itu sudah memprediksi kalau Indonesia normal ini mengelola resources yang dia miliki dengan birokrasinya yang rapi, tertata baik, maka kira-kira 1,5 abad dari sekarang Indonesia sudah masuk dalam kelompok negara yang kuat dan diprediksi kita masuk dalam 5 besar. Nah, artinya masih dipertanyakan ada entry barrier dari birokrasi yang bermasalah. Nah, kita selalu bicara mengenai birokrasi ini, Pak, selalu tertuju pada aktor birokrasi. Ya, dan aktor birokrasi ini itu para pejabat di lingkungan birokrasi. Kita yang ada di sini. Jangan-jangan memang selama ini ya kalau tadi di situ diskusi mengenai dua kutub kekuatan presiden ini, ya, ada yang mengatakan kutub yang satu ini adalah kutub kerakyatan dan kutub yang lain adalah kutub zona nyaman. Ya, jangan-jangan kita termasuk di dalam kutub zona nyaman, ya, atau kita tidak mau keluar dari cara berpikir yang selama ini kita anggap sudah tidak pas untuk itu. Nah, oleh karena itulah maka tema diklat kita selalu bicara mengenai transformational leaders. Bagaimana kawan-kawan birokrasi itu betul-betul bisa membangun kapasitasnya menjadi seorang transformasional. Banyak hal nanti akan kita pelajari, tetapi nanti para biasora akan mendeliver lebih banyak kira-kira praktek-praktek pengelolaan diri yang baik untuk bisa menjadi lebih perform. Ibu bapak sekalian saya cintai dan saya banggakan, pada bagian lain saya ingin menyampaikan beberapa poin yang mungkin juga pembelajaran kita. Saya baru saja merampungkan membaca ini, saya agak terlambat. Tapi alhamdulillah saya juga bisa rampungkan membaca buku Jim Collins. Judul bukunya itu Good to Great. Ya, buku yang menunjukkan bahwa tidak cukup organisasi itu atau orang-orang itu baik menjadi kuat. Lalu dia
organisasi itu harus memang menyiapkan waktu untuk menyusun strategi. Ya, kalau ya strategi kira-kira yang kita tetapkan 10 tahun yang lalu kita akhirnya ya buat eksponensial model hanya naik 10% dari anggaran, temanya masih sama, programnya masih sama, kegiatannya yang ditambah kiri kanan. Ya, menurut Bill Collins ini hati-hati. Kalau sudah 10 tahun Anda dalam strategi yang sama dan tidak ada pembaruan, ya kemungkinan kita akan bisa tertinggal. Nah, oleh karena itu beliau sarankan, tolong siapkan waktu para pimpinan puncak itu untuk merancang strategi yang baru. Ini menarik, dan oleh karena itu kami percaya insyaallah kawan-kawan di Sulana ini bisa menerjemahkan ke dalam pembelajaran, karena nanti akan ada materi diklat yang berkaitan dengan ini, yang mulai dari tahapan pertama sampai selesai. Itu yang diminta oleh Kepolri. Jadi harus ada waktu, kita siapkan waktu yang cukup. Mungkin kalau kita terjemahkan itu ya ini termasuk di diklat. Diklat ini kita bisa jadikan sebagai momen untuk ya mengelola perubahan. Jadi register yang selama ini Bapak anggap sudah memadai, jangan-jangan kalau tidak dikasih waktu untuk dibaca, direview ulang, sudah konteks. Itu yang pertama yang dititipkan Bill Collins. Yang kedua, menurut beliau untuk bisa juga transformasional ini itu adalah ya para pimpinan harus fokus ya untuk merancang ya tidak hanya pada apa yang dibutuhkan. Jadi itu selama ini kan kebutuhan itu kita cari. Tapi menurut beliau jangan hanya fokus untuk merancang itu, harus juga fokus untuk melepaskan atau melupakan hal-hal yang memang sudah tidak berguna di organisasi kita. Jadi tekanannya adalah jangan hanya bicara mengenai apa yang dibutuhkan, tetapi juga harus menghilangkan hal-hal yang memang sudah tidak dibutuhkan di organisasi. Ya, ini poin yang kedua yang mungkin perlu kita dalami bersama. Jadi ya tindakannya harus menghentikan hal-hal yang tidak produktif. Saya memiliki teman seorang bupati yang mungkin di koran itu disebut-sebut termasuk yang berhasil selain Jokowi di zamannya, itu Profesor Nurdin Abdullah yang mungkin juga kawan-kawan di Bandung ini dijadikan sebagai sebuah model. Itu dia praktekkan, menghilangkan hal-hal yang selama ini dianggap sudah basically, dia hilangkan banyak hal. Misalnya begitu dia jadi bupati, akhirnya dia melihat overhead di kantor bupati itu berapa banyak sih, biaya kertas berapa banyak, ya dan segala macam. Sesudah dia hitung sendiri, dia bilang, oh ini keterlaluan. Saya bisa reduksi menjadi 50% bahkan 100% dari anggaran sekarang untuk tetap pemerintahan itu jalan, dan dia alihkan dananya ke tempat lain yang bermanfaat. Ini kan artinya dia juga fokus untuk mulai menghilangkan hal-hal yang tidak dibutuhkan lagi di organisasi, dan akhirnya dipraktekkan oleh SKPD yang lain model-model seperti itu tanpa mengurangi platform anggaran yang lain. Jadi ini juga menarik bagi kita. Jangan ya di zona nyaman ini sama dengan restorannya nyaman, sama dengan prakteknya nyaman, kita lupa fokus untuk menghilangkan hal-hal yang sudah tidak dibutuhkan dan mengalihkan ke hal-hal yang lain. Yang ketiga, nah yang menarik juga, kalau kita melakukan transformasi itu biasanya kita senang dengan transformasi yang bersifat radikal, selalu instan. Dan dia katakan di sini, yang instan itu selalu berbasis teknologi. Jadi kalau kita sudah bicara IT, seolah-olah itu transformasional yang bagus. Dia bilang oke, itu transform, tetapi belum tentu
transformasi di bidang teknologi itu akan melahirkan budaya transformasi yang baik. Ini memang kita bisa ukur. Banyak organisasi pemerintahan yang begitu dia rancang IT-nya, seolah-olah dia berhenti, wah ini kami sudah transform, sudah online semua. Tapi tidak bisa membangun culture yang berkaitan dengan transformasi. Ini juga menarik karena saya lihat penanganannya semua ingin radikal, dan radikal selalu dekat dengan teknologi tadi. Jadi paling tidak 3 hal ini yang menurut saya pemerintahan kita itu juga menarik untuk diperhatikan bersama. Ya, yang keempat, ya ini dititipkan untuk paling tidak menyemangati diklat ini adalah mengenai perubahan. Bahwa perubahan di organisasi itu memang harus dimanage dengan baik. Ini sudah ada bukunya khusus itu. Ya, bagaimana mengelola perubahan itu. Ya, lalu yang terakhir dititipkan ya perubahan itu memang tidak boleh instan, tidak boleh mendadak. Dia harus menjadi sebuah proses. Ya, seperti tadi teknologi itu selalu ya radical innovation. Bapak sekalian dan hadirin berbahagia, saya kira ini poin-poin yang saya kutip dari bacaan yang saya lakukan. Bahkan di bagian terakhir dari buku itu, ini juga menarik dititipkan catatan akhir untuk para pimpinan yang sukses. Menurut beliau mengatakan pimpinan yang sukses mengelola perubahan di organisasi itu harus menarik paradigma lamanya yang selama ini mengkooptasi cara berpikir kita. Apa paradigma lama itu? Dia mengatakan selalu kita berasumsi bahwa manusia itu adalah aset yang terbesar, ya, di organisasi. Tapi beliau mengatakan itu sudah mulai ditingkatkan, paradigmanya sudah lain. Nanti dikatakan masuk dalam organisasi manusia itu kalau mereka berada pada jabatan yang pas dan bisa memberikan kontribusi bagi kinerja organisasi. Nah, sebetulnya ini teori administrasi lama, the right man on the right job. Tapi kan kawan-kawan banyak sekarang yang melupakan, menempatkan eselon 3 di bawahnya ya berdasarkan suka-sukanya. Jadi kita sudah dikelilingi dengan banyak konsep, tetapi kita belum bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Saya kira di momen pembukaan diklat ini paling tidak kita bisa buka cakrawala lagi bahwa ternyata perubahan yang kita akan rancang itu, yang kita akan kelola itu, resources yang ada di dalam kita itu sudah cukup memadai. Tinggal kita manfaatkan di dalam proses perubahan itu dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati. Saya kira ini catatan-catatan pengantar dari saya mewakili pimpinan, dan khusus mengenai diklat ini saya berharap sekali lagi bisa fokus untuk melahirkan apa yang disebut dengan proyek perubahan yang memadai. Nanti selama kurang lebih 9 minggu ini Anda akan berdiskusi, ya, intens berdiskusi dengan stakeholder pendidikan yang sekarang banyak. Kita hadirkan juga kawan-kawan di sini, para mentors. Ini ada kepala biro kepegawaian dan Kementerian Kehutanan, mewakili sekjen hadir hari ini untuk sengaja memberikan dukungan penuh kepada para peserta dari Kementerian Kehutanan. Kenapa kita minta seperti itu? Karena kita sudah juga paham tidak akan ada perubahan yang signifikan para pimpinan itu kalau tidak didukung oleh atasan. Jadi ya nonsen. Oleh karena itu diklat ini juga kita perlengkapi dengan dukungan pimpinan. Sebentar ini akan ada pertemuan dengan para mentors, para pimpinan, para peserta diklat.